Persib Bandung gagal untuk mendapatkan 3 angka setelah ditahan Arema dengan skor 0-0 pada pekan ke-29 BRI Super League. Persib Bandung dengan hasil ini masih memimpin klasemen dengan keunggulan 3 angka di atas Borneo FC di peringkat 2, sementara unggul 7 poin atas peringkat 3 Persija Jakarta. Namun Borneo FC masih menyimpan satu pertandingan lebih banyak ketika besok akan berhadapan dengan Semen Padang di Stadion Segi di Samarinda. Nah, kalau besok Borneo FC mengalahkan Semen Padang, tentunya mereka akan memiliki poin yang sama dan untuk sementara live standing Persib tetap di peringkat pertama karena unggul head to head, dan posisi ini cukup riskan bagi Persib karena dengan 5 partai sisa Persib masih melakoni partai-partai keras yang akan dihelat di kandang Persija Jakarta, di kandang PSM Makassar, dan tentunya di kandang Bayangkara FC. Nah, sementara 2 pertandingan sisanya akan menghadapi PSIM dan juga Persijap Jepara. Nah, gua akan bahas jalannya pertandingan pada pertandingan kali ini. Babak pertama, Persib Bandung langsung mengambil inisiatif penyerangan, di mana sampai menit ke-13 pertandingan, Persib sudah memiliki, kalau gua nggak salah itu sekitar 4 peluang yang on-target. Nah, Persib mengambil inisiatif serangan dengan memanfaatkan kecepatan dari Berginho yang melakukan tusukan di sayap kiri pertahanan dari Arema FC. Nah, beberapa kali peluang Berginho dalam mendeliver bola bisa dipatahkan oleh pertahanan Arema yang tampil dengan pertahanan mid dan low blocknya secara kompak. Nah, penampilan Arema ini jujur saja ini merepotkan Persib Bandung di dalam melakukan variasi serangan. Namun ketika Persib sudah berhasil masuk ke sepertiga pertahanan dari Arema, sepertinya beberapa peluang emas yang diperoleh oleh pemain-pemain depan mereka gagal dimanfaatkan secara optimal karena gue merasa sekali lagi pertandingan ini memperlihatkan bahwa ketidakklinikal daripada pemain menyerang Persib sehingga gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Dan ditambah dengan tekanan dalam partai yang semakin menuju perebutan gelar juara ini, membuat para pemain menyerang Persib tidak bisa menampilkan performa terbaik mereka. Jadi seingat gue sampai menit ke-20 pun ada beberapa peluang emas yang gagal dikonversikan. Ada peluang dari Henry Yung itu 2 kali, kemudian ada sebuah bola drive yang dilakukan oleh Tom Haye, juga harus terbang ke atas gawangnya Frigeri, dan juga ada tendangan dari Luciano yang sayangnya masih melebar ya. Dan William Barros pun juga di babak pertama gue melihat dia dapat 3-4 peluang, di mana 2 peluang yang seharusnya bisa dikonversikan menjadi gol. Salah satunya adalah bola yang tinggal di tap in tapi masih bisa ditepis oleh Lucas Frigeri. Dan kemudian ada peluang kedua dia, itu masih bisa diblok oleh Julian Guevara. Kemudian belum lagi memanfaatkan bola-bola corner yang sundulannya masih di atas gawang Lucas Frigeri. Nah, gue menyorot sekali lagi kalau kita bicara William Barros, ini pemain yang sebetulnya atributnya lebih baik bertahan ketimbang menyerang. Namun sepertinya permasalahan dari Persib Bandung untuk melakukan finishing ini masih belum terpecahkan ya. Dan sementara kalau dari sisi permainan, Arema lebih banyak menunggu. Tadi gue bilang mereka mainnya di mid dan di low block. Dan sebetulnya mereka mengunci dari mid box-nya permainan dari Persib ya. Jadi kalau kita bicara memang di awal-awal pertandingan, menit-menit awal itu ada sedikit terbuka ya peluangnya ketika tusukan dari sayap kanan Persib berhasil umpan dari Berginho ya kalau gue nggak salah, itu memberikan kepada Tom Haye untuk melakukan shoot dari luar kotak penalti. Nah, tapi kan setelah itu Arema mulai membaik, koordinasi permainannya mulai membaik, dan jarak antar lininya begitu rapat sehingga para pemain Persib nggak mampu untuk membongkar ruang-ruang yang dari pertahanan Arema ya. Jadi pemain Arema ini sangat disiplin dan tentunya mereka cukup pintar untuk melakukan defending low blocknya mereka. Karena mereka tahu Persib pasti akan kesulitan ketika hanya ada celah-celah kecil di sepertiga pertahanan dari Arema. Dan betul banget. Jadi ketika sebuah peluang emas, contohnya dari William Barros tadi, ketika harusnya lebih cepat bisa di tap in,
Tapi gue melihat ada jeda sepersekian detik yang akhirnya membuat Frigeri mampu back to positionnya. Sehingga akhirnya masih bisa di-save. Dan kemudian juga kan ada beberapa peluang lagi dari Andrew Yung yang menurut gue juga sayang sekali ya. Nah, babak pertama, pertandingan berakhir dengan 0-0. Babak kedua gue melihat Arema jauh tampil lebih disiplin lagi dibandingkan di babak pertama. Jadi mereka sudah menunggu di low block ya. Jadi sampai kita kalau lihat nggak ada pressing-pressing ke pertahanan Persib. Dan Arema bermain dengan cerdik karena mereka sudah menargetkan bahwa 1 poin juga sudah bagus bagi mereka. Jadi Persib di babak kedua berusaha untuk melakukan beberapa perubahan. Jadi Persib melakukan kombinasi serangan. Jadi kalau bicara variasi serangan, Persib bukannya monoton hanya melakukan dari sayap, tapi gue melihat sekali lagi sampai babak pertama itu Persib sudah memiliki 10 crossing. Dan sampai akhir pertandingan kalau gue nggak salah, Persib itu punya 18 bola corner ya. Sorry, ini bukan crossing. Ini corner. Jadi bayangin di setengah babak 10 corner itu gagal untuk dimanfaatkan. Dan kita lanjut analisa di babak kedua. Persib melakukan serangan-serangan, ada variasi pemain one to play. Ketika Andrew Yung one to dengan pemain-pemain lain ya. Jadi sebagai wall pass dia bisa membuka atau memantulkan bola bagi teman-temannya di sisi lebar lapangan. Nah, gue juga melihat bola-bola yang kadang-kala bola crossing, bola corner yang sering dilepaskan oleh Mark Klok ini juga nggak optimal. Gue melihat sampai berapa kali bola crossing yang dilakukan oleh Mark Klok ini kalau nggak kejauhan, tapi posisinya juga nggak enak jatuhnya. Eliano juga sama. Gue melihat berapa kali upaya crossing dia dari sayap kiri, bolanya seperti nggak nyampe, atau bola juga kejauhan. Jadi gue ngerasa tekanan ini betul-betul membebani para pemain Persib, sehingga mereka tidak mampu untuk tampil tenang dan memberikan umpan-umpan yang lebih proporsional ya, yang lebih baik untuk rekan-rekannya mereka. Nah, memang ini adalah wajar ya, dari sisi partai menuju akhir-akhir liga, tentu tekanan akan semakin tinggi. Tapi di sini kan faktor mentalitas pemain yang akan jadi ukuran. Dan gue juga menyoroti pergantian pemain. Jadi pergantian pemain dari Persib itu baru dilakukan di menit ke-72 kan, kalau gue nggak salah, ketika Adam Alis masuk ya. 72 itu adalah Beckham Putra menggantikan William Barros kan. Kemudian juga masuk adalah kalau gue nggak salah Lucho digantikan oleh Adam Alis ya, betul. Jadi Lucho dalam pertandingan malam ini gue nggak melihat dia tampil dalam performa terbaiknya. Jadi beberapa kali juga dia seperti terlambat dalam distribusi bola, dan sekali lagi lini tengah Persib agak lambat ya di dalam melakukan distribusi bola. Jadi banyak bola diolah lagi di tengah lapangan, di center of play-nya mereka. Akibatnya adalah para pemain Arema sudah kumpul di dalam kotak pertahanan mereka. Bayangin ketika menghadapi crossing-crossing Persib, pemain Arema itu bisa sampai 6-7 pemain yang ada di dalam kotak boxnya mereka. Jadi dengan ruangan-ruangan sempit ini, nggak banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persib. Dan yang kedua, gue juga mencatat lagi nih, para pemain Persib ini jarang melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti di babak kedua. Yang harusnya itu bisa menambah variasi kan. Nah, kemudian juga masuknya pergantian pemain, yang kedua ya, masuknya Sergio Castel, kemudian juga akhirnya masuk Julio Cesar menggantikan Eliano di menit 80. Nah, yang gue agak heran adalah Tom Haye yang ditarik keluar. Padahal kita tahu kan, bola-bola passing itu paling bagus di Persib ya salah satunya punya Tom Haye. Nah, ini juga yang gue agak bingung gitu ya, kalau tujuannya adalah untuk membuat tim tetap mampu melakukan marking, man-to-man marking di lini tengah. Memang Klok ini punya kemampuan untuk itu. Tapi ketika kita mengejar sebuah gol dan masih ada Frans Putros ya di dalam lapangan, gue rasa harusnya bisa di-switch juga tuh. Putros yang memainkan peran dari Klok, sementara ya bisa memasukkan pemain lain untuk menggantikan Putros. Jadi tanpa mengganti Tom Haye maksud gue. Nah, akibatnya adalah ketika sekitar 10 atau 15 menit akhirnya Persib ini seperti kehilangan orang yang mampu melakukan distribusi bola secara optimal.
Dan memang Tom Hai malam hari ini pun juga nggak perform ya. Jadi overall, para pemain Persib menurut gua, malam hari ini tidak perform. Dan satu peluang emas dari Beckham Putra, wah sayang banget. Sekali lagi, Beckham telat ya. Dan karena dia harus mengganti kakinya lagi. Dan ini yang gua rasa ketika men-shoot, kebiasaan dia menggunakan kaki kanan, sekali lagi membuat dia gagal mengoptimalkan peluang. Persis seperti lawan Borneo FC kan. Jadi ketika ada bola, dia harus memindahkan dulu bola. Ketika dia harus menendang dengan kaki kanan, akhirnya ada delay sepersekian detik yang mampu diblok oleh Julian Guevara dalam pertandingan ini. Dan kalau bicara William Barros juga satu peluang lagi, sebuah shoot dia dari luar kotak penalti, berhasil ditepis oleh Frigeri ya. Jadi dari sisi Arema FC, memang penampilan Lucas Frigeri luar biasa baik, bagus, banyak save yang dilakukan ya, 7 atau 8 save malam hari ini. Kemudian dari sisi disiplinnya luar biasa pemain Arema. Dan kalau bicaranya 1 poin, gue rasa adil bagi kedua tim. Karena penampilan yang konsisten dan baik dari lini pertahanan Arema, ditambah dengan para pemain Persib yang tidak optimal, tentunya hasil seri atau hasil imbang adalah wajar. Dan kedepannya dalam sisa pertandingan BRI Super League musim ini, gue rasa akan semakin panas. Karena prediksi gue besok, Borneo FC bisa mengalahkan Semen Padang. Kenapa bisa menang? Karena satu, mereka kuat di kandang, mereka dalam tren yang bagus, dan Semen Padang dalam tren yang negatif. Jadi, so far menurut gue, pertandingan akan semakin seru, dan kita harus sama-sama saksikan sampai akhir musim. Oke guys, gitu aja analisa gue. Thank you for watching. Bye.